Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita ketemu lagi pada pertemuan kali ini membahas tentang variabel. Dalam aplikasi dalam pembuatan sistem yang menggunakan PHP dari server side-nya, yang perlu diketahui adalah pertama variabel. Variabel ini semacam wadah atau tempat penyimpanan sebuah nilai. Contohnya saja nama. Nama bisa kita sebutkan sebuah variabel. Nama kamu siapa? Nama kamu Andi. Nama saya siapa? Nama saya Syauki. Nama dia siapa? Nama dia adalah Nia. Jadi variabel adalah sebuah wadah yang digunakan untuk menyimpan sebuah nilai. Nah, kalau di PHP, penggunaan atau penulisan variabel itu dimulai dengan beberapa aturan. Ada beberapa aturan dalam penulisan variabel. Yang pertama diawali dengan tanda dolar. Jadi seperti yang kalian lihat di sini, $name sama dengan value, titik koma. Jangan lupa diakhiri dengan titik koma. Kemudian yang kedua, nama variabel diawali huruf atau underscore. Jadi misalnya variabel nama name ini kan diawali dengan huruf. Bisa juga $ underscore kita. Nah, itu juga bisa karena diawali dengan underscore. Yang tidak boleh adalah diawali dengan angka. Jadi misalnya $1, $2, walaupun di belakangnya diikuti dengan huruf, $3 kata ada penggunaan angka, itu tidak bisa. Kemudian yang ketiga adalah case sensitive. Case sensitive berarti dia semacam case sensitif. Jadi teman-teman ketika menuliskan sebuah variabel itu huruf kecil semua, maka ketika memanggilnya pun harus huruf kecil. Ketika menuliskan huruf besar, ya dipanggilnya juga dengan huruf besar. Tidak bisa ketika menuliskan variabel $name itu didefinisikan di awal N-nya besar, A-M, E-nya kecil, kemudian dipanggil kecil semua, itu nggak bisa. Dia tidak akan memanggil. Jadi sesuai dengan besar kecilnya huruf. Yang keempat, hanya boleh huruf dan angka. Jadi variabel itu tidak bisa karakter-karakter seperti tanda tanya, pangkat, karakter-karakter selain huruf dan angka itu tidak diperkenankan. Oke, perlu diingat ya, variabel adalah tempat untuk menyimpan sebuah value. Dan cara penulisannya seperti itu, ada dolar dan diakhiri dengan titik koma. Selanjutnya tipe data. Jadi tipe data itu adalah tipe dari value sebuah variabel. $name sama dengan, kalau ini kita lihat, $name sama dengan value. Nah, value-nya ini mempunyai beberapa tipe data. Di sini kita lihat ada integer, yaitu dia berarti angka bilangan desimal. Float itu bilangan pakai koma-koma. Boolean itu berarti ada dua, true atau false. Yang keempat adalah string, itu seperti teks atau karakter, contohnya Agus. Yang terakhir adalah array, atau kumpulan dari beberapa data. Cara penulisan integer itu setelah sama dengan langsung angka, otomatis dia bersifat integer. Kalau float sama, ada komanya. Kalau boolean true atau false. Kalau string itu tandanya kita kasih tanda petik di antara value-nya. Jadi misalnya saya buat variabel $nilai sama dengan 10 titik koma dengan $nilai sama dengan petik-petik 10, itu berbeda. Yang tidak ada petik dia berarti integer, kalau ada petiknya berarti dia tipenya adalah string. Kalau array ini adalah kumpulan dari beberapa data. Jadi bisa saja dalam satu array itu string atau integer. Caranya seperti itu, dipisahkan dengan koma. Dan setelah sama dengan, itu data-datanya dikumpulkan dalam sebuah kurung kotak, kurung siku seperti itu. Ini ya teman-teman lihat. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang percabangan. Di pemrograman
Itu ada banyak, kita bisa mengimplementasikan salah satunya adalah percabangan. Percabangan ada dua, yaitu yang pertama if atau if else, kemudian yang kedua adalah switch. Nah, cara penulisannya seperti ini. Jadi if kemudian dalam kurung kondisi yang kita tentukan. Jadi kalau kondisinya yang di dalam kurung itu bernilai benar atau true, maka akan menjalankan kode yang ada di dalam kurung kurawal ini. Namanya pemrograman itu kan dia akan membaca dan mengeksekusi dari baris atas 1, 2, 3 dan seterusnya. Ketika menemukan kode bertuliskan if, dia akan melihat kondisinya yang dalam kurung itu. Jika benar kondisinya itu true, maka kondisi yang ada di dalam siku kurung kurawal itu dijalankan. Jika tidak, dia akan dilompati. Nah, ada juga if else. Jika benar, dia akan menjalankan yang pertama, tapi jika kondisinya salah, dia akan yang dijalankan adalah yang di dalam else. Bisa juga if bertingkat, jadi if, kemudian else if, dan terakhir, pokoknya yang paling akhir nanti adalah else. Ini, nanti akan kita coba contohnya agar lebih mudah dimengerti. Yang terakhir adalah switch. Nah, switch ini sama dengan if, tapi dia uniknya ini ya contohnya, switch dalam kurung nama variabel. Jadi dia akan menangkap sebuah variabel yang dikirim, kemudian akan dilihat cache jika nilai variabelnya ini sama dengan merah. Jadi misalnya ada sebuah variabel, ternyata orang mengirim nama variabel itu biru gitu. Nah, kemudian akan dibaca di kode pemrograman. Jika nilainya merah, maka akan dijalankan kode yang ada di dalam cache ini. Kemudian break. Ketika sudah break, dia akan melewati switch ini, membaca kode di bawahnya, seterusnya. Tapi jika cache merah ini tidak benar, jadi variabel dolar variabel ini nilainya tidak sama dengan merah, maka dia akan membaca cache selanjutnya. Cache selanjutnya apa? Biru. Apakah sama? Sama nggak sih variabelnya ini nilainya biru? Kalau nilainya biru, maka dijalankan. Jika tidak, dilewati lagi. Nah, seperti itu. Terakhir, jika cache semua tidak ada, maka yang dijalankan adalah defaultnya apa? Di sini. Di dalam kode defaultnya. Oke, sekarang kita akan praktek contoh sederhana dalam penggunaan percabangan, yaitu adalah menghitung IPK mahasiswa. Ini di sini ada flowchart cara menghitung IP mahasiswa. Pertama start, kemudian menginputkan nilai. Tentu akan menginputkan nilai, kemudian di sini ada percabangan. Jika nilainya adalah antara 80 sampai 100, yang keluar adalah huruf A. Jika sudah, otomatis akan print huruf IP-nya, huruf mutunya berapa A. Tapi jika bukan 80 sampai 100, dia akan terus ke bawah, terus ke bawah, terus ke bawah sampai menemukan rank yang tepat, kemudian akan menuliskan hasil IPK. Nah, seperti inilah contoh dari percabangan, flowchart dari percabangan seperti ini. Oke, langsung kita buka sublime-nya. Di sini tentu kita akan mengkombinasikan dengan HTML dan CSS yang sudah pernah kita buat. Di folder pemrograman dasar yang ada di htdoc teman-teman, klik kanan, new file, kita akan simpan dengan nama hitung ipk.php. Hitung ipk.php, tampilan seperti apa yang muncul, kita buat sederhana saja. Saya akan mengopikan HTML yang sederhana agar tampilannya lebih bagus. Oke, di sini titelnya hitung IPK. Kemudian kita akan buat sebuah form inputan yang nanti user memasukkan nilai. Tentu masih ingat
kita kasih heading dulu, aplikasi hitung IPK. Kemudian kita buat sebuah form. Nah, formnya adalah yang pertama label nilai mahasiswa. Kemudian di sini ada input type-nya, karena inputan adalah berupa nilai, sebaiknya kita kasih number. Name-nya di sini adalah nilai IPK, nilai underscore IPK. Ini kalian boleh apa saja, tapi ingat jangan pakai spasi. Ini nanti yang akan kita tangkap di dalam pemrosesan selanjutnya. Terakhir kita akan buat submit. Input type submit, name-nya adalah hitung IPK. Value. Nah, ini sudah jadi. Kalau kita lihat, nah ini ada. Kita buka localhost. Kemudian hapus dulu semuanya biar jelas. Nama folder yang ada di htdocs kalian atau di dalam direktori server kalian, pemdas. Kemudian nama file yang sudah kita buat tadi adalah apa nama filenya? Saya lupa. Nama filenya hitung ipk.php. Kita akan panggil hitung ipk.php. Nah, ini sudah jadi. Kalau ingin tampilannya lebih bagus, tentu dikasih CSS. Jadi dia akan kotak kecil seperti itu. Nilai mahasiswa. Nah, ini ketika kita hitung akan mengarah kemana? Nah, di sini dilanjutkan adalah formnya. Formnya kita kasihkan dia akan mengarah kemana. Misalnya action, kita kasih proses hitung.php. Jadi ketika user menginputkan nilai dari IPK itu, nilai ini akan dikirim dalam file namanya proses hitung.php. Tipenya boleh apa? Metodenya adalah post. Oke. Proses hitung.php. Sekarang saatnya kita buat file proses hitung.php, save proses hitung.php. Nah, di sini kita akan membuat PHP, tidak perlu pakai HTML karena di sini hanya akan bisa pakai HTML. Terserah. Ini kita sudah mengirimkan namanya adalah nilai IPK. Maka bagaimana cara menangkapnya? Kita buat sebuah variabel dulu. Variabel namanya nilai mahasiswa. Variabel ini akan menangkap inputan dari user nilai tadi. Gimana cara menangkapnya? Itu adalah post. Nah, ini nama apa ini? Ini ya, nilai IPK. Titik koma. Jadi, file hitung IPK ini ketika submit, name-nya yang berpengaruh adalah name. Jangan lupa name-nya apa. Dari nilai itu name-nya apa, nilai IPK, kemudian kita tangkap dan kita simpan ke dalam sebuah variabel yang namanya nilai mahasiswa. Variabel nilai mahasiswa, jika sudah, kita akan memprosesnya dengan percabangan. Percabangan if. Kondisinya apa? Kita lihat. Jika nilai mahasiswa itu lebih dari sama dengan 80 dan itu biasanya pakai NN. Dan nilai mahasiswa itu sama dengan
100 kurang dari sama dengan 100, maka akan kita tampilkan echo. Nah, di sini kita kasih H3. Nilai IPK-mu nilai huruf IPK sama dengan, kita kasih kurung kurawal, IPK sama dengan A. Kemudian jika tidak, else if, kondisi kita copy lagi aja. Sebentar. Kita copy, jika nilainya lebih dari 60 dan kurang dari sama dengan 79, maka kita ini copy juga. Nilainya adalah B. Kemudian ini kita copy saja. Jika nilainya lebih dari berapa ini? Lebih dari 40 dan kurang dari 59, maka nilainya C. Jika selain itu else, maka akan tampil nilainya D. Oke, sekarang kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Pada PKHP, refresh. Kita masukkan 80, hitung IPK. Nilai huruf IPK sama dengan A. Bagaimana jika kita ulangi lagi, nilainya adalah 50, hitung, dia otomatis C. Begitu ya teman-teman, sangat mudah. Kalian tinggal mempolesnya tampilannya menggunakan HTML dan CSS agar tampilan menjadi semakin elegan dan semakin keren bahwa itu sebuah aplikasi, bukan seperti ini. Silahkan berkreasi menggunakan if else kasus apapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.